Syekhuna Muhammad Khalil Bangkalan yang dipelopori oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Muhammad Hashim Asy'ari, dan Kiai Bishri Sarsuri dan para kiai yang lain, termasuk Kiai Nawawi Sidogiri, Kiai Ridwan Abdullah, Kiai Asnawi Kudus, Kiai Muntaha Bangkalan, dan lebih dari 100 kiai besar alim alama itu bersepakat untuk mendirikan Nahdlatul Ulama yang tujuan pertamanya adalah mengawal ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah ajaran yang diajarkan di pesantren-pesantren itu, terdiri dari akidah, kemudian syariah dan akhlak. Akidahnya akidah Asy'ari. Kitab-kitab yang diajarkan di pesantren itu seperti Aqidatul Awam, Kifayatul Awam, Jauharatul Tauhid dan lain sebagainya, itulah akidah Asy'ari. Fikihnya fikih Safinatun Najah, Sulamut Taufiq, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, I'anatul Talibin dan lain sebagainya. Itulah syariahnya yang diajarkan dan diamalkan sebagai wujud dari pelaksanaan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang syariah. Di bidang akhlak dan tasawuf itu mengikuti Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Kalau ditanyakan kitabnya, ya kitab Bidayatul Hidayah, Ihya Ulumuddin, Kifayatul Adqiya, Risalatul Mu'awanah dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya Ahli Sunnah wal Jamaah itu sudah kita amalkan, sudah panjenengan ajarkan kepada para santrinya, dan sudah diajarkan oleh para guru kita sejak dahulu, jauh sebelum ada Nahdlatul Ulama. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah menjadi mayoritas di negeri ini, dan awalnya dibawa oleh Wali Songo, mulai dari Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, dan para sunan-sunan yang lain secara bertahap, karena sebagian pendapat mengatakan Wali Songo itu adalah jabatan dai. Kalau satu wafat ada gantinya, satu juga kalau dua wafat ada dua penggantinya, sehingga ada beberapa generasi Wali Songo. Tapi yang paling populer yaitu Sunan Ampel. Di pesantren Ampel lah sebagai awal pendidikan model pesantren didirikan di Republik tercinta. Kemudian di samping menjaga, mengawal, mengembangkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga menjaga keutuhan bangsa ini. Kita ini berat tanggung jawabnya. Di satu sisi Nahdlatul Ulama ikut melahirkan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian di sisi yang lain banyak paham-paham yang akan menggerogoti ajaran Aswaja di tengah-tengah kita. Kita nggak boleh melakukan kekerasan. Jadi walaupun kita punya pagar rusa, punya banser, pinter silat, pinter segala-galanya, bukan untuk kamu-kamu. Itu bukan cara NU. Cara NU itu caranya ialah rahmatan lil alamin. Jadi kita sifatnya hanya menjaga atau bela diri dan menjaga keamanan apabila diperlukan, dimintai bantuan oleh kepolisian misalnya diperlukan, seperti ketika ada hari-hari besar dan lain sebagainya. Jadi Nahdlatul Ulama itu bedanya di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Yang lain itu sebenarnya Aswaja ada yang sama dengan NU, organisasi yang lain itu. Tapi bedanya di dalam cara berdakwahnya. Para kiai kita ini tidak
tidak mau menggunakan kekerasan, karena kekerasan selamanya tidak akan menghasilkan kemanfaatan, apalagi di zaman modern. Kekerasan akan mendatangkan kekerasan yang lain, dan kekerasan demi kekerasan akan datang silih berganti. Jadi tugas para pengurus Nahdlatul Ulama adalah menjaga aswaja, juga menjaga NKRI. Dan insya Allah kalau kita istiqomah, sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30 itu, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, yang berkata Allah adalah Tuhanku, artinya beriman kepada Allah dengan seyakin-yakinnya, kemudian mereka istiqomah, mereka tak terpengaruh dengan apa saja urusan dunia, tidak mengganggu pikirannya untuk terus berdakwah, walaupun diberi iming-iming apa, mau ditukar dengan harta, tidak mau, tetap dia yakin bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah yang benar, yang harus dikawal dan harus dibela, tak bisa ditukar dengan uang. Kemudian istiqomah dengan pendirian itu, tatanazzalu alaihimul malaika, maka Allah akan menurunkan malaikat-malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, sembari malaikat itu memberitahu bahwa jangan takut, jangan sedih. Artinya kita disuruh tenang-tenang saja, karena ada Allah yang akan menjaga kita, yang akan melindungi kita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah, sampaikanlah berita gembira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga bagi kita semua. Jadi saya yakin, aku yakin, yang mau menjadi pengurus Nahdlatul Ulama itu hanyalah orang-orang yang ikhlas. Karena di NU itu gak ada gajinya, apalagi kegiatannya banyak yang harus biaya sendiri. Misalnya nanti ada kegiatan di PCNU Jember dan WC Ajung diundang, ya bensinnya dibayar sendiri, bahkan kalau perlu urunan. Oleh karena itu yang menjadi pengurus NU itu tentunya orang yang baik-baik, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang memang ingin ikut jejak para wali songo, ingin ikut jejak Syekhana Muhammad Khalil Bangkalan, ikut jejak Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, Syekh Bishri Samsuri, Syekh Abdul Wahab Hasbullah, dan para ulama-ulama lain panutan kita semua. Mudah-mudahan Allah selalu menolong kita dan terus mengadakan pertemuan secara rutin untuk mengikat tali kebersamaan, supaya di dalam Nahdlatul Ulama ini satu komando, husnudzon satu dengan yang lain, berbaik prasangka, saling mendorong semangat, tidak saling menjatuhkan tapi saling menguatkan satu dengan yang lain, saling menyempurnakan. Semoga Allah menolong kita semua, membimbing kita semua, memberi keselamatan di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mari baca sholawat aliyah 3 kali. Mohon keselamatan kepada Allah, mohon kesehatan kepada Allah, mudah-mudahan COVID